Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial bagaimana administrasi dan manajemen Windows Server 2019. Oke, Anda sudah tahu yang namanya sistem operasi Windows ya. Sistem operasi yang sangat populer digunakan di berbagai macam komputer, baik di rumah, sekolah, kantor, dan sebagainya. Oke, itu versi desktopnya. Kalau versi server, ada namanya Windows Server. Saya yakin Anda semua sudah tahu lah, Windows Server ada 2000, yang versi 2012, kemudian 2016, 2019, dan 2022 yang paling terakhir, paling baru. Oke, di sini kita akan menggunakan Windows Server 2019 untuk tutorialnya. Di tutorial kali ini, kalau Anda mau praktek menggunakan Windows Server, Anda cukup menginstalnya lewat VirtualBox saja. Nah, ini seperti yang saya gunakan ini. Software namanya VirtualBox. Mungkin ada yang sudah familiar sama VirtualBox ya. Di sini kita akan praktek bagaimana cara menginstal Windows Server di VirtualBox. Kalau Anda sudah tahu cara menginstal, Anda skip saja video ini, nggak masalah. Nanti kita langsung praktek bagaimana cara administrasi Windows Servernya. Tapi kalau Anda belum tahu cara menginstal Windows Server di VirtualBox, silakan Anda ikuti video yang sekarang ini. Oke, spesifikasi hardware untuk praktek Windows Server di VirtualBox, saya sangat menyarankan minimal ya Anda mempunyai prosesor i3, Intel i3, Intel i5, atau yang setingkatnya seperti AMD Ryzen 3 atau 5. Yang quad core juga nggak apa-apa, mau PC maupun desktop silahkan, nggak masalah. Kemudian RAM minimal ya, minimal 6 GB. Saya sangat sarankan lebih dari 6 GB, mau 8, 12, 16 juga nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik, karena OS yang terinstall di VirtualBox ini cukup rakus memori sebenarnya. Oke, kemudian hard disk space yang Anda miliki minimal 100 GB, minimal ya, lebih banyak lebih baik, nggak masalah. Untuk sistem operasinya kita akan menggunakan Windows yang edisi 64 bit, mau versi Windows 7, 8, 81, 10, 11 nggak masalah. Yang penting arsitekturnya 64 bit. Oke, untuk pengetahuan dasar mengikuti tutorial ini, saya harap pertama Anda harus ngerti bahasa Inggris. Nggak harus fasih, nggak harus cas-cis-cus. Yang penting Anda mengerti bahasa Inggris, karena ada beberapa istilah teknis di Windows yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi Anda siapkan kamus atau Google Translate, nggak masalah. Kedua, Anda harus familiar dengan Microsoft Windows. Artinya Anda sehari-hari sudah biasa menggunakan Microsoft Windows. Anda tahu apa itu Notepad atau beberapa software lain bawaan Windows seperti File Explorer. Kemudian Anda tahu cara merename file, copy paste file, membuat folder, rename folder, dan sebagainya. Dan Anda juga harus tahu apa itu web browser. Ya, saya yakin Anda harusnya udah familiar ya sama Windows. Oke, ketiga, Anda bisa menginstal software di Windows maupun mendownload software dari internet. Contohnya VirtualBox, kalau Anda belum punya, Anda harus download kemudian install di Windows dulu. Oke, kalau Anda sudah siap, saya harap Anda sudah menginstal VirtualBox ya. Untuk mendapatkan VirtualBox, kalau misalnya belum tahu caranya, sebaiknya Anda bisa lihat playlist video saya tentang tutorial VirtualBox, itu cukup lengkap. Anda bisa ikuti di situ cara download VirtualBox, cara installnya, kemudian cara install OS di VirtualBox. Oke, sekarang VirtualBox sudah terinstall. Sekarang kita download installer Windows Server 2019. Untuk mendapatkannya kita kunjungi Google, kemudian kita cari namanya Windows Server 2019 download ISO 64 bit. Oke, di sini kita pilih yang paling atas nih, Windows Server 2019 Microsoft Evaluation Center. Ini resmi dari Microsoft.
Jadi Windows versi trial yang bisa kita gunakan selama 6 bulan. Oke, di sini ada pilihan bahasa, mau Inggris, Chinese, French, Jerman, Itali. Kita pilih yang English. Yang pilih ISO download 64-bit edition. Kita klik aja yang ini. Nah, dia akan download sampai selesai. Kalau sudah selesai, Anda simpan filenya di folder yang Anda mau. Kalau saya sudah download, jadi nggak akan saya download lagi di sini. Oke, saya sudah download filenya. Saya taruh di drive E, terus ISO. Nah, ini filenya nih yang saya download nih. Yang belakangnya ISO ini. Nah, ini. Oke, kalau sudah di download filenya, sekarang kita mulai install. Caranya kita jalankan VirtualBox, kemudian pilih New, kemudian name, nama OS yang mau kita install apa? Ya, Windows Server. Anda kasih nama apa aja boleh. Windows Server 2019. Oke. Machine folder. Nah, ini folder tempat install virtual machine-nya si Windows Server ini di mana? Kalau saya taruh di drive E, ada folder namanya VM. Saya udah buat di drive E. Anda silakan tentukan folder Anda sendiri, silakan, nggak masalah. Kemudian tipenya Microsoft Windows dan versionnya pilih yang Windows 2019 karena ini Windows Server 64-bit. Pilih aja yang ini, kemudian klik next. Oke, RAM yang digunakan ini akan menggunakan RAM komputer Anda yang akan dialokasikan untuk virtual machine-nya 2 GB cukup. Klik next. Nah, ini hard disk, pilih yang tengah aja, create a virtual hard disk now, kemudian klik create. Nah, di sini hard disk file type-nya pilih aja VDI, kemudian klik next. Kemudian storage on physical hard disk, pilih dynamically allocated, klik next. Oke, sekarang kita mau pakai hard disk berapa banyak nih? Hard disk yang mau digunakan untuk Windows Server ini berapa ukurannya? Mau 50 GB, 100 GB, sesuai kebutuhan aja ya. Defaultnya sih 50 GB. Tapi saya nggak perlu sebanyak itu ya, 25 GB cukup deh. Oke, 25 GB saja. Kemudian ini akan diinstal di sini di drive E, folder VM, folder Windows Server 2019, kemudian Windows Server 2019.vdi. Oke, klik create. Oke, sekarang sudah tercreate. Nah, sebelum install kita configure dulu. Klik kanan, klik setting. Nah, oke, general, kita di bagian general kita pastikan name-nya, tipenya, versionnya udah sesuai di sini. Kemudian sistem. Nah, sistem di base memory yang sudah kita pilih tadi 2 GB. Kemudian chipset ini biarkan saja. Pointing device pakai USB tablet ya. Jangan PS2 mouse supaya mouse pointernya itu kelihatan. USB tablet nggak masalah. Oke, kemudian hardware clock in UTC time pastikan tidak tercontreng. Ya, pastikan tidak tercontreng ya supaya jam di OS-nya nanti akan sesuai dengan jam di komputer yang Anda gunakan. Display nggak masalah. Storage, nah ini storage. Pastikan pilih yang gambar CD di sini yang ada tulisan empty. Kemudian klik gambar CD di sini, logo CD. Kemudian choose a disk file. Oke, kita pilih file yang sudah kita download tadi, file ISO atau installer Windows Server, pilih yang paling atas nih. Kemudian klik open. Sebelumnya pastikan ya, ini angkanya 17763. sekian. Ini angkanya nama filenya ini. Nama file installer Windows Server 2019. Kalau Anda mungkin agak beda nih. Habis titik ini di sini 3650 tergantung versi kapan Anda downloadnya. Kemudian klik open. Oke. Untuk audio biarkan saja. Network nggak apa-apa, pilihin yang net di sini. Oke. Kayaknya sudah oke ya. Klik oke. Oke, sekarang untuk menginstal pastikan pilih yang Windows Server 2019, kemudian klik start. Oke, kita tunggu, ini lagi proses install, proses loading. Nah, lagi booting, komputernya lagi booting. Kita tunggu dulu. Oke. Di sini tuh kan ini
mouse pointer saya jadi nggak kelihatan ini. Mouse integration tuh kan ngilang nih. Oke, di sini kalau mouse pointernya suka nggak kelihatan tuh kan. Kalau saya klik di sini ngilang ini. Oke, nggak apa-apa deh. Kalau seandainya kasusnya kayak saya nggak muncul seperti ini, kita gunakan keyboard aja nggak apa-apa. Oke, di sini language to install English United States, time currency English United States, keyboard or input method US. Oke, pakai tab aja di sini, kemudian klik next, kemudian install now. Oke, kita tunggu. Maaf ya, mouse pointer saya aneh ini di VirtualBox-nya ini. Oke, select the operating system you want to install. Yang mau diinstal apa ini? Kita pilih paling bawah, Windows Server 2019 Data Center Evaluation Desktop Experience. Bedanya apa? Yang lain ini, yang nggak ada desktop experience-nya ini cuma core-nya si server aja, core-nya Windows Server tanpa GUI, tanpa tampilan grafis. Kita pilih yang paling bawah yang ada tampilan grafisnya, pilih next. Oke, pastikan dicontreng I accept the license terms, kemudian pilih next. Oke, di tipe instalasinya kita pilih yang bawah aja, custom install. Oke, pastikan yang terpilih drive 0 yang 25 GB tadi kita bikin, kemudian pilih new, kemudian klik apply. Kita akan gunakan semua partisi yang ada. Tunggu sebentar. Ini lagi proses format harddisknya. Oke, sekarang kita klik next langsung saja. Nah, sekarang ini lagi proses install Windows servernya. Kita tunggu sampai selesai. Harusnya nggak terlalu lama, tergantung kecepatan komputer Anda ya. Kalau makin cepat, makin baik. Makin cepat ya makin bagus. Terutama kalau Anda sudah pakai harddisk yang tipenya SSD. Oke, sekarang lagi proses installing features, installing updates. Sebentar lagi selesai nih harusnya nih. Oke, dia akan proses restart dalam beberapa detik. It's okay, kita tunggu aja sebentar, dia akan restart sendiri. Oke, ini biarin aja, jangan diapa-apain, nggak usah tekan tombol apapun. Oke, lagi loading Windows-nya. Oke, lagi menyiapkan hardware, tunggu saja nggak apa-apa. Oke, dia restart lagi, biarkan saja, jangan tekan apapun. Proses booting lagi. Oke, sekarang kita wajib mengetikkan password. Default user login di Windows Server 2019 kalau baru diinstal itu adalah administrator. Ini adalah user account yang tingkatannya paling tinggi. Untuk password silakan ketik, tapi jangan lupa passwordnya ya. Oke, password yang saya gunakan rahasia 2023, R-nya besar, itu saya ya. Nah ini, silakan Anda bikin password Anda sendiri, tapi sebaiknya dicatat supaya nggak lupa. Kalau sudah, klik finish. Oh, mouse pointernya nongol akhirnya. Oke, kita tunggu.
Oke, sekarang kita bisa login. Di sini instruksinya adalah tekan Ctrl Alt Del untuk unlock di Windows Server ini. Untuk menekan Ctrl Alt Del di VirtualBox, kita klik input di sini, keyboard, kemudian nah ini, tekan host del atau tekan host del untuk memasukkan Ctrl Alt Del atau klik saja di sini. Oke, nah kita masukkan password yang tadi dibikin. Enter. Oke, sedang preparing. Nggak butuh waktu lama ya untuk installnya. Oke, kita sudah masuk ke Windows Server 2019. Ini ditanya, ini mau, nah ini karena mendeteksi jaringan, mendeteksi network, sebagai pilih yes aja nggak masalah. Oke, seperti biasa kalau di Windows Server ini munculnya seperti ini. Ini tampilan saya agak gedein. Oke, udah cukup. Nah, inilah tampilan di Windows Server 2019. Ini tutup aja nggak apa-apa. Oke, kalau kita baru login Windows Server, kita akan disuguhi dengan namanya Server Manager. Kemudian ada dashboard. Nah, inilah di sini di dashboard ini kita bisa melakukan konfigurasi Windows Server sesuai dengan kebutuhan. Oke, tapi di contoh kali ini saya baru contohkan saja cara menginstal Windows Servernya. Selanjutnya kita akan kenal lebih dalam bagaimana mengkonfigurasi Windows Server ini mulai dari dasarnya. Jadi untuk saat ini kita shutdown aja dulu Windowsnya. Untuk shutdownnya, mematikannya gampang, klik aja start, kemudian pilih tombol power, kemudian pilih shutdown. Nah, kalau di Windows Server itu ketat, akan ditanya, ini kamu mau men-shutdown ini tujuannya buat apa? Mau alter unplanned atau alter planned, atau ya tinggal pilih sesuai kebutuhan. Kenapa, apa alasan Anda merestart atau men-shutdown Windows Server ini? Pilih saja alter unplanned, continue, dan dia akan melakukan shutdown dengan sendirinya. Oke, dah selesai. Cuman gitu doang. Gampang ya nginstal Windows Server. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktek bagaimana cara menginstal Windows Server 2019 di VirtualBox. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.